Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Pak Mengesti dan para jemaah sekalian, pagi ini kita bisa bertemu dalam kajian ekonomi digital yang kita adakan setiap Jumat pagi untuk memperkaya literasi digital, memahami persoalan-persoalan ekonomi digital atau ekonomi yang terkait dengan perkembangan teknologi digital. Prof Win, selamat datang kembali nih, sudah barusan muhibah dari Turki, Prof Umi, Pak Bahrul yang sedang ada di Bondowoso atau Genteng Banyuwangi itu tadi ya, Pak Mukhlisin dan Pak Jamil juga ada di sini, dan lain-lain, Prof Joko, macam-macam. Alhamdulillah lengkap pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan bicara tentang megatrend. Tapi megatrend yang kali ini itu belum pernah kita sebut-sebut di dalam megatrend yang sudah kita bahas itu. Karena nggak saya sangka dan nggak kita duga bahwa ini itu masuk ke dalam disruption juga gitu ya. Sampai kemudian saya mendengar podcast Dr. Indrawan Nugroho dengan Pak Arief Mustain ini, Mas Arief Mustain ini, yang saya kira kemudian kita perlu memperkaya literasi juga kita bahwa disruption atau megatrend disruption digital ini memang sudah masuk, dan kita pun kemudian mencoba memahami dan juga mengantisipasi apa saja. Kemudian lahirlah beberapa ide dari kita supaya kemudian disruption digital, megatrend digital itu tidak hanya dikuasai oleh investor, pemilik dan investor asing yang kita sebut angel investor dengan kekuatan unicorn dekakorn itu, maka kita mengupayakan modal sosial lah. Kalau modal kapitalnya nggak punya, ya modal sosial. Bagaimana modal sosial itu bisa kita gerakkan dengan leader-leader itu melalui jihad ekonomi atau jihad digital atau dakwah digital, sehingga kemudian bisa digerakkan supaya kemudian ekonomi di dalam komunitas itu setidaknya yang urusan simpel-simpel itu bisa dilayani oleh aplikasi yang dimiliki oleh komunitas. Ya, jadi modal sosial ini tidak secepat dengan modal kapital. Kalau modal kapital ya kucurin duit, pokoknya cemumu itu cepat, mudah, murah, mungkin ya si user itu akan tergiring kan gitu. Tapi komitmen usernya juga dipertanyakan. Begitu juga beberapa hal. Perbankan sudah terjadi disruption di sektor keuangan. Ya, saya kira sudah cukup banyak kita bahas, termasuk terakhir di dalamnya apa yang kita takutkan dulu, cryptocurrency itu malah diadopsi sama BI menjadi kripto rupiah, dan bahkan kemudian terakhir itu Bapepti malah sudah kripto lokal gitu kan, kripto lokal gitu. Jadi perkembangan itu begitu cepat. Nah, salah satu yang saya agak kaget, saya itu sampai berkali-kali memahami apa yang dimaksud dengan disruption telco itu kan gitu, karena saya berpikir apapun yang terjadi, internet itu kontennya ya sudahlah, kita ini kayak Google, kayak Facebook, kayak Twitter, itu kontennya, platformnya dimiliki oleh luar, dan kemudian kita ini jadi pengguna kan gitu, dan tidak bisa berdaulat di situ seperti Cina kan gitu. Nah, tetapi infrastruktur penyedia internet itu ya menurut saya perusahaan-perusahaan telco itu sudah menyesuaikan diri dengan disruption kan dulu. Telkom itu dulu kan jualannya, kalau kita telepon-telepon itu kan gitu, ya dengan menggunakan Telkom itu. Lalu kemudian berkembang internet, maka sekarang Telkom itu menjadi penyedia jasa internet kan gitu, karena kita sudah nggak pakai telepon-telepon rumah lagi kan untuk telepon, pakai WA, telepon itu kan gitu. Nah, sehingga kemudian Telkom itu menjadi penyedia internet, jasa internet gitu. Isinya sih lebih banyak kan kemudian Google, Facebook, dan ya konten lokal itu juga ada, tapi dengan unicorn dekakorn konten lokalnya diakuisisi, dimiliki oleh asing kan gitu. Nah, sekarang telco itu kan infrastruktur gitu ya. Nah, kita hadirkan ini bagaimana apakah disruption di bidang telco itu akan juga mengalami hal yang sama gitu ya. Kita hadirkan
beliau ini saya kira berkecimpung di sini. Beliau kakak kelas saya di ITS. Tempat kosnya saja, kamarnya itu beliau di Gebang Wetan, beliau tinggalkan, saya masuk ke situ itu. Saya di kamar kosnya. Beliau ini asal Madiun, lulus di ITS, lalu kemudian di Telkom. Di Telkom sampai jadi Vice President, juga direktur di digital, startup digital itu berada di bawah beliau. Lalu kemudian beliau di Indosat, direktur di Indosat, sampai beberapa waktu yang lalu. Kemudian sekarang lagi saya tidak tahu sekarang ada di mana beliau, tapi masih berada di perusahaan telco penyedia jasa internet. Nah, sekarang kita belajar untuk bisa memahami apakah disruption itu betul-betul akan masuk kepada infrastruktur penyedia jasa internet telco gitu. Baik, mungkin saya kasih pengantar dulu. Jadi megatrend yang sudah kita bahas itu kan ada banyak ya. Yang paling banyak kita bahas itu adalah pertama sektor keuangan. Sektor keuangan itu perbankan. Perbankan itu terdesentralisasi atau terdemokratisasi menjadi sekarang putaran uang atau pusat berkumpulnya uang itu bukan hanya bank, tapi community itu bisa punya bank yang kemudian bank itu lalu kita sebut sebagai neo bank konsepnya, dan kemudian bisa punya bank digital, dia nggak perlu punya kantor fisik di mana kemudian customer itu harus datang store tarik, bahkan dia nggak perlu punya cabang-cabang, nggak perlu punya direktur di cabang-cabang, jadi dia sangat efisien, tapi dia cover areanya seluruh Indonesia. Itu desentralisasi atau demokratisasi sektor keuangan itu juga nggak terbayangkan sebelumnya dulu. Bagaimana bank itu kalau mau besar ya paling harus memperbanyak cabang, memperbanyak jangkauan, memperbanyak ATM. Nah, sekarang dia nggak perlu ATM, bahkan nggak perlu cabang. Yang penting pokoknya dia punya apa itu namanya kelembagaan, lalu kemudian di dalam komunitinya yang sudah ada itu, lalu berdirilah bank di sana. Nah, seperti kita lihat pada ya Goto punya GoPay atau Bank Jago. Lalu sektor keuangan yang lebih penting lagi sekarang bukan banknya, tetapi bank sentralnya yang terdisrupsi, ya kan, gitu, dengan kripto. Dan kemudian kita kenal kemarin di dalam sambutan white paper-nya Bank Indonesia ketika merilis rupiah cryptocurrency itu, kalimat awal yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio itu mengatakan bahwa teknologi telah mendisrupsi dan mengancam keberadaan bank sentral. Bukan hanya mengancam perbankan, tapi sudah mengancam bank sentral karena munculnya private money, atau kita menyebutnya sebagai people money, yang saya kira kemudian dengan munculnya kripto yang kita sebut sebagai people money yang tidak bisa dicegah lagi berlaku seluruh dunia bagi netizen, maka ini mendisruption hal yang di luar dugaan kita, tapi mendisruption bukan hanya bank tapi bank sentral. Nah, bank sentral mau nggak mau dia harus menyesuaikan diri, tidak bisa melawan, dia harus menyesuaikan diri dengan membentuk namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Gampangannya BI mengeluarkan kripto rupiah, dan masing-masing negara mengeluarkan kripto rupiah. Tapi tentu saja ini lucu, kenapa? Karena namanya kripto itu kan ledger terdistribusi, jadi kontrolnya itu ada pada semua orang yang berada di node atau berada di server-server pemilik server itu. Tapi ini kenapa kemudian ada sentralnya, sentral bank. Jadi ya itu kan kemudian muncullah sebuah model teknologi kripto yang kemudian disebut sebagai DLT, distribute ledger teknologi, yang dipakai oleh semua CBDC, di mana kemudian kontrolnya itu, dominasi konsensusnya itu dipegang oleh BI sendiri kan gitu, dan oleh
keuangan sentral keuangan dunia lainnya kan gitu. Nah, sekarang di luar dugaan kita ini telco kena disrupt juga. Nah, sekarang kita dengarkan ini apa yang terjadi dan apa sekarang upaya perusahaan-perusahaan telco untuk bisa mempertahankan diri tentunya dalam konteks ini tentu mempertahankan kedaulatan negara kan gitu ya. Monggo Mas Arief sudah muncul nih. Ya, suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran. Gambar sudah ya, muncul, suara juga oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini senang sekali bisa ketemu. Mudah-mudahan beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya alami, yang saya ikutin di industri telekomunikasi itu bisa menjadi bahan diskusi atau bahkan nanti tinjak lanjut hal-hal yang lebih real. Dari beberapa hal yang saya coba dalami gitu ya, termasuk juga dari beberapa negara gitu. Jadi telekomunikasi itu sudah menjadi bagian strategi dari sebuah bangsa gitu ya. Jadi ada national interest agenda. Jadi harus ada sebuah kepentingan nasional yang menjadi agendanya bangsa gitu. Contohnya gini. Contohnya di India. India itu ketika mereka masuk 5G itu mereka sudah berani membuat standar sendiri untuk 5G gitu. Walaupun dia tetap ngikutin international standard, tapi mereka akan mereka membuat sendiri yang namanya 5GI. Jadi 5G India gitu. Itu artinya apa? Artinya satu, dia say goodbye kepada Huawei, kepada ZTE yang selama ini dipahami itu bagian dari sebuah mekanisme intelijen negara yang memilikinya gitu ya. Makanya kan Amerika boikot, Eropa boikot gitu ya. Karena ini nggak terlepas gitu ya. Karena lalu lintas data yang melewatin telekomunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Data is new oil gitu ya. Karena data itu menjadi tambang minyak baru gitu ya. Sehingga telco itu kan seperti pipa aja gitu ya. Jadi apa yang di dalamnya yang dia berkewajiban mengalirkan apa yang mau dimintain gitu. Nah, sehingga aliran-aliran itu yang kemudian dibuat backdoor-nya supaya perusahaan Cina Huawei ZTE itu bisa mendapatkan another side gitu ya dari barang yang mereka buat gitu ya. Dan memang dari bukti yang ada kemudian akhirnya Amerika dan Eropa, termasuk India sendiri akhirnya nggak mau. Nah, karena mereka melihat tadi ya, telekomunikasi itu sebagai sebuah instrumen strategik dari sebuah bangsa, akhirnya mereka fight gitu. Oh, kita harus semuanya harus swadaya gitu ya, harus mampu membuat sendiri gitu. Dan ternyata bisa 5G itu dibuat sendiri. Nah, oleh sebab itu saya pagi hari ini sedikit berbagi, saya sebut dengan telco rethinking, reinventing, dan repositioning. Karena ini bagian dari sebuah strategi ke depan sebenarnya kita nanti harus seperti apa. Gitu. Karena kalau kita nggak berpikir ulang, kemudian nggak menemukan diri kita ke depan seperti apa, dan mencari posisi terbaik seperti apa ya, kita akan nggak bisa berbuat banyak. Ya. Ini adalah cara pandang saya gitu ya, ketika kita bicara tentang digital infrastructure untuk digital value creation. Gitu. Jadi value creation itu ya tadi ada super app, ada macam-macam lah. Ya. Which is itu kembali lagi juga sangat punya efek besar terhadap pengelolaan sebuah negara gitu ya. Bahkan untuk termasuk juga adalah talent development. Semuanya pondasinya itu udah digital kan.
Nah, makanya saya bilang di atas sendiri itu semuanya akan bicara tentang value creation, tapi based on digital gitu. Jadi nanti harus dipikirkan tentang digital ecosystem dimanapun gitu ya. Cuman saya bilang ini harusnya ada yang strategic sectors seperti di finance gitu ya. Kalau enggak ya semuanya nanti dikuasai oleh pemilik platform. Kemudian nanti national data services ya, karena ini juga harus menjadi bagian yang harus difikirkan gitu. Nah, cuman memang orang Indonesia itu ketika digital itu latahnya saya selalu mengingatkan, selalu bilangnya latah untuk membuat apps gitu ya, karena kalau mau dibilang digital itu harus punya apps gitu kan, harus punya app store. Sebenarnya enggak juga, bukannya salah itu, tapi enggak juga dalam pandangan saya. Karena yang penting yang harus diberesin dulu adalah fondasi datanya. Karena punya apps tapi datanya masih amburadul, percuma juga. Nanti nggak bisa dianalitik, big datanya nggak jalan dan sebagainya. Makanya saya lebih, kemarin kan sempat rame ya, Menteri Keuangan ngeluh karena di masing-masing instansi buat aplikasi, ada 700 aplikasi. Ya karena semua orang merasa harus digital, dan digital itu diwakili dengan aplikasi. Saya tidak bilang itu totally wrong gitu ya, tapi salah strategi aja. Harusnya cara melihatnya bangun pondasinya. Ini nggak pondasinya, udah mau lihat atapnya, udah pengen punya jendelanya kayak apa gitu ya. Nah akhirnya lomba-lomba gitu. Saya lihat di hampir semua kabupaten buat app store semua ditaruh di situ, tapi usernya nggak ada gitu ya. Nah, karena nggak ada yang mau dilakukan. Nah kemudian nanti digital ekonomi, tapi juga harus ada digital social impact, karena social itu juga akhirnya terkait dengan digital. Itu atas gitu ya, atas gitu. Tapi sebenarnya pondasi di bawahnya itu ada 3 layer lagi gitu ya. Ada policy, regulation, investment gitu. Contoh gitu ya, ketika Starlink punya satelit gitu ya, sekarang udah sekitar 6.000 7.000, masih kurang 6.000 lagi karena 12.000 mau di atas langit gitu. Tapi negara-negara itu harus punya kedaulatan gitu. Dan itu sebenarnya udah ditulis di ITU bahwasanya semua perangkat dari langit itu harus punya yang namanya landing right. Artinya mereka harus bisa ketika mau landing di sebuah negara itu, sinyalnya mereka harus dapat right dari negara itu. Kalau enggak, dia enggak diizinkan. Dan itu udah diatur secara internasional. Nah, itu pentingnya nanti policy gitu ya. Nanti kalau ada waktu saya juga jelaskan beberapa policy-policy yang sangat disruptif juga dilakukan gitu. Jadi levelnya itu bukan hanya teknologi yang didisrupsi gitu ya, tapi policy dan regulasi. Ya. Nanti saya ada slide tentang case-nya di Malaysia. Malaysia sekarang membuat disrupsi 2 tahun yang lalu, membuat disrupsi tentang regulasi telekomunikasi. Waduh dahsyat impact-nya. Jadi memang secari kertas itu efeknya besar. Ketika di dunia industri telco umpamanya gitu. Nah sebenarnya pagi ini tuh saya yang lebih bawah lagi gitu ya, yang terkait dengan digital infrastructure foundation gitu, karena mungkin ini yang juga menjadi keseharian saya selama ini di di dunia telekomunikasi itu sebenarnya kan menyiapkan pondasinya di sini di digital infrastructure. Jadi telco itu ada di sini, connectivity-nya gitu. Jadi nanti ada broadband, ada cloud gitu ya, terus nanti ada IoT, kemudian nanti ada AI, big data, machine learning, blockchain, itu semuanya ada di sini. Nah ini pondasi yang mungkin akan banyak kita diskusikan di sini. Nah, tapi itu semuanya tetap kembali lagi kepada talent readiness. Nah, saya nanti mohon izin juga menyinggung di sini karena ada hubungannya antara pemanfaatan pipa ini gitu ya dengan kesiapan talent kita gitu. Dan itu dalam konteks Indonesia dibandingkan dengan Asia gitu kita agak menyedihkan gitu ya. Walaupun penetrasinya sebenarnya cukup bagus, tapi sebenarnya ternyata itu tidak membangun talent readiness. Nah, itu yang agak challenging gitu ya. Jadi ini itu antara dua ini sebenarnya
menjadi basis kita di sini sebenarnya. Nah, makanya kenapa saya juga akan sedikit menyinggung di sini, karena nanti ibaratnya ini pipanya, yang ngisi ini kan gitu ya. Nah ini isinya kalau benar sayang gitu ya. Nah, pipa ini diisi banyak sampah gitu ya, banyak lumpur kan gitu ya, bukan sesuatu yang bernilai, sayang. Ada juga pipa isinya minyak mentah, minyak sawit kan gitu. Nah, itu kan berarti bernilai. Tapi kalau pipanya diisi sampah semua, ya sayang saja gitu ya. Nah ini yang framework yang selama ini menurut saya ini. Nah, nanti policy banyak ya, policy di ICT regulatory, kemudian sejauh mana nanti policy itu bisa membangun openness, karena kan sehebat apapun kita di dunia digital itu pasti kita nggak expert di semua bidang, makanya kita harus punya open mind dan sebagainya, termasuk juga tata kelola dan kolaborasi. Terus kemudian bagaimana kapasitas untuk implementasi. Maunya banyak gitu ya, tapi capacity kita sejauh mana untuk bisa mengeksekusi. Nah, saya masuk dulu kepada hal yang menurut saya juga menarik gitu. Jadi saat ini itu internet penetration kita itu 77% dari populasi. Atau sekitar 161 juta orang Indonesia itu terkoneksi dengan internet gitu ya. Nanti diperkirakan di 2027 ini ada 190. Jadi memang masih ada sisa ya, kalau sekarang 270 kan gitu ya. Berarti kan sampai 2027 pun itu kan masih ada sekitar 80 juta yang belum punya akses internet. 110 ya. Masih ada ya 80 juta yang belum terakses. Ini kenapa? Karena ada di sini nih, ada rural market gitu ya. Yang ini selama ini nggak menarik buat investor, buat operator, karena pasti dia secara keekonomian gitu ya, bisnis plan, bisnis case-nya itu nggak masuk. Teman-teman kalau disuruh ngitung, tolong dong itu kenapa kok belum ada layanan di situ? Ya jawabannya simpel. Bisnis case-nya Mbak masuk, Mbak. Makanya di sini nggak ada operator kan gitu. Tahun lalu Menkominfo bilang masih ada 12.500 desa yang sama sekali nggak ada sinyal di situ. Nah itu adalah bagian dari ini ya, yang belum dapat kan gitu ya, belum dapat akses gitu. Padahal dengan situasi seperti ini sekarang belajar pun harus akses internet, buku-buku pelajaran semuanya dalam bentuk e-book kan gitu ya. Jadi untuk kesehatan, pendidikan itu juga pondasinya juga harus infrastruktur telekomunikasi yang sebagai pipa untuk mengalirkan tadi ya, tentang kesehatan, tentang administrasi kenegaraan gitu ya, kewarganegaraan gitu. Termasuk juga pendidikan atau juga untuk jual beli kegiatan ekonomi, semuanya sekarang tersambungkan dan bisa di leverage, di enable oleh telekomunikasi. Tapi kenyataannya bisnis itu bicara lain. Kalau di kota-kota besar, di urban market, keroyokan gitu. Kenapa? Karena gulanya banyak. Jadi semutnya pada di situ gitu. Nah, nanti sudah masuk ke suburban gitu ya, tier 3 lah gitu, tier 3 cities, itu mungkin baru satu kan gitu ya, baru satu operator yang lain, wah belum lah, belum masuk secara bisnis wise gitu ya. Nah yang sampai sekarang pun di Indonesia itu ada yang belum ada operatornya masuk gitu. Di rural market tentunya Mas, salah satunya. Nah, oleh sebab itu, ini tidak bisa diselesaikan dalam pendekatan bisnis gitu. Walaupun memang di ITU sendiri sudah lama memikirkan realitas ini gitu ya, antara kepentingan bisnis dengan kepentingan nasional gitu ya. Kepentingan nasional kan mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti ketika cara belajar itu juga harus online, maka siapapun juga harus punya hak untuk bisa mendapatkan online.
Ya cita-citanya kan simple, mau di Jakarta, mau di pucuk Gunung Bromo, mau di Papua gitu ya, atau di Pulau Rote, harusnya sama. Kalau mau nge-zoom ya sama-sama bisa, sehingga mereka akan mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar. Nah makanya saya bilang kalau bisnis cara berpikirnya pasti cherry picking gitu ya. Mana yang ada yang sudah berbuah saya mau petik, yang belum ada buahnya saya mohon maaf nggak bisa ke sana. Kemarin ada cerita menarik ketika ingin menyelesaikan 12.500 itu 9.000-nya mau diselesaikan pemerintah dengan APBN yang kemarin sempat jadi kasus akhirnya. Sisanya itu sekitar 3.000-an gitu ya. 3.000 itu di operator kalian bantu dong, kita udah bangun 9.000, masih 3.000, bagi-bagi ya. Dibagi gitu. Ya dihitung-hitung juga nggak masuk gitu ya. Tapi karena sifatnya instruksi akhirnya semuanya mengikuti lah gitu ya, ikutin untuk mengisi di sini. Nah oleh sebab itu ini kan dalam konteks ekonomi berarti ini terjadi market failure gitu ya. Jadi ada demand nggak ada supply, ada supply nggak ada demand kan gitu. Akhirnya kan begitu realitasnya di. Sementara nanti kan sampai 2000 sampai sekarang posisinya itu di rural itu sebenarnya masih 43%. Gitu. Mungkin di sebagiannya sudah masuk ke suburban gitu ya, sehingga operator itu baru sebagiannya juga sudah masuk. Gitu. Nah masuk pun itu sendiri juga ada kompleksitas lah, walaupun itu sebenarnya sudah diselesaikan di ekosistemnya industri telekomunikasi. Contohnya apa? Operatornya mau nanti tower providernya ada enggak, terus fiber company-nya ada enggak, kan gitu ya. Karena apa ya? Ada komponen-komponen di ekosistem di industri telekomunikasi itu juga saling mengisi gitu ya. Karena tidak bisa semuanya dilakukan oleh sebuah company. Jadi ada spesialisasi. Ada tower company, ada fiber company gitu ya. Terus ada operatornya sendiri dan sebagainya. Nah, makanya saya di sini saya tulis sebenarnya, cuman mungkin waktunya pendek kita nggak bisa. Jadi ada competition model yang harus didesain juga sama regulasi gitu ya. Dan ini berubah terus di beberapa negara. Dan kemarin kembali lagi di Malaysia, Malaysia itu jadi sorotan banyak orang di dunia telekomunikasi karena Malaysia membuat langkah yang berani gitu ya, mendisrupsi sendiri ininya regulasinya sendiri, polisinya yang sudah lama mereka buat, mereka tiba-tiba didisrupsi dulu karena telekomunikasi itu kan apa ya, heavy capital gitu ya, sehingga regulasi memang harus di depan sehingga orang nanti akan bisa ngambil posisi seperti apa ketika regulasinya dirubah katakanlah kan gitu ya. Makanya kemarin kan sempat ramai di koran ada infonya gitu ya, kita juga belum tahu. Ada yang kasak kusuk untuk mempengaruhi lah regulasi itu gitu. Ya, itu memang saya pikir konsekuensi logis gitu ya dari para pelaku bisnis, karena dia ingin juga investasi yang sudah besar ditanam itu harus terproteksi juga gitu. Karena kalau nggak jelas regulasinya bahaya juga. Nah, telco itu kan setahun itu semua operator itu sekitar 50 sampai 60 triliun investasi setiap tahunnya. Dan itu harus dilakukan karena harus pembaruan apa ya, equipment dan sebagainya gitu. Sehingga telco itu agak aneh di industri, return on asset-nya rendah-rendah gitu ya. Ada yang 4% gitu ya, yang cukup tinggi itu Telkom 8%. ROE-nya gitu. Jadi karena apa? Karena mereka setiap tahun harus investasi dan itu kan harus memang diproteksi, dilindungi oleh regulasi. Makanya menurut saya Malaysia bagus, dia kemudian menata dulu, didisrupsi dulu regulasinya. Setelah itu pemain baru nyadar, oh iya sekarang udah berubah ya, saya harus ngambil posisi. Makanya perlunya repositioning gitu ya. Oh, saya nggak bisa lagi kayak kemarin ya berarti. Nah, itu berarti repositioning. Sebelum repositioning dia akhirnya nyadar, menemukan dirinya yang baru gitu ya, the new version kalau saya bilang itu, the new version of me-nya
versi baru saya jadi gimana? Karena saya sekarang nggak jadi striker sih, saya sekarang hanya jadi midfielder. Kompetensinya berubah dan sebagainya. Nah, sehingga nanti akan pengaruh juga di investment strateginya, kemudian nanti intensitas dari regulatorinya seperti apa. Karena sekelas di Amerika sendiri, di Eropa yang dibilang maju, itu sama juga. Karena mereka ada yang tinggal di rural market. Mereka menikmati menikmati dunia yang rural gitu ya. Dan mereka nggak mau pindah karena mereka mungkin ada ini ya, kayak di Swiss orang malah yang pengen di desa-desa karena indah-indah gitu. Nah, mereka ada yang tidak terjangkau itu. Dan itu butuh regulatory intensity yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya cuma satu, apakah kita akan membiarkan cherry pick atau memang ada sebuah national interest gitu ya, ada sebuah kepentingan nasional yang itu merepresentasikan dari kebijakan pemerintah agar akses akses internet itu harus dinikmati oleh seluruh anak bangsa gitu. Tidak hanya kemudian seolah-olah memilih-milih gitu ya, yaitu cherry pick gitu ya, memanen buah ceri yang sudah matang-matang aja, yang mentah-mentah sorry saya nggak mau gitu. Tapi para pelaku bisnis pasti melakukan ini karena mereka juga punya hitungan sendiri. Nah, ini saya sedikit ngambil waktu di sini karena menurut saya ini menjadi key issues gitu ya, dan tantangan ketika kita bicara digital infrastructure yang ada. Nah, ini pun nanti tiba-tiba ada beberapa teknologi yang kemudian bisa menyelesaikan ini semuanya gitu ya. Dan datangnya bukan dari para pelaku telco selama ini. Ya itu menurut saya sunatullahnya disrupsi gitu. Selalu dilakukan justru oleh orang-orang yang tidak punya latar belakang expertise yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun di dunianya itu gitu. Jadi tidak di-develop oleh orang-orang yang sebagai pemain di industrinya. Disrupsi itu menariknya di situ. Nah, sebelum masuk melanjutkan itu, saya ingin kembali lagi tentang pentingnya keberhasilan digital itu sebenarnya ada di analog kan gitu. Jadi ini paradoks juga. Analog itu apa? Adalah people. Gitu. Jadi kalau tadi kita cerita tentang pembangunan infrastruktur, regulasinya harus bagaimana, apakah kita punya national interest atau enggak, atau menyerahkan semuanya ke pelaku bisnis gitu ya. Itu kan ujungnya tersedianya connectivity gitu ya, yang affordable, yang terjangkau gitu ya, yang available kapanpun, dimanapun gitu ya. Nah, persoalannya adalah begini, pentingnya kita menyiapkan orang. Ini sebenarnya datanya udah agak lama ya, 2017. Karena di Indonesia ini sekarang kalau di sini kan baru 4 jam ya, baru 4 jam. Tapi kalau kita lihat di sini udah 8 jam. Jadi hanya selisih 5 tahun itu pemakaian per orang di Indonesia itu di sini udah 8 jam. Tapi yang kita harus membuat prihatin itu adalah yang slide di sini ini. Singapura gitu ya. Jadi ini kan antara waktu yang dibuang atau waktu yang dihabiskan untuk mengkonsumsi internet, ya kalau di Indonesia udah 8 jam 50 menit kan gitu ya. Hampir 9 jam lah gitu ya, habis di internet. Tapi korelasinya dengan kesiapan keahliannya itu nggak ada gitu. Jadi itu yang juga kita di telco itu sedihnya, wah kita udah capek-capek bangun pipanya gitu ya, mulai Sabang sampai Merauke, tapi kenapa ya dipakainya tidak membangun readiness keahlian gitu kan. Jadi untuk apa? Ya selain itu kan gitu kan, untuk maki-maki lah dan sebagainya di sosial media, sayang kan gitu. Sementara kalau kita lihat ya, ini kan yang warna abu-abu ini, itu adalah tandanya dia mempunyai high skill di dalam digital readiness talent-nya. Nah kita lihat Singapura itu besar sekali, 55%
talentnya itu high skill. Sementara Singapura itu sebenarnya akses ke internetnya nggak banyak, lebih rendah di Indonesia. Artinya dengan konsumsi waktu yang sebenarnya lebih rendah, tapi mereka mampu memanfaatkan ketika mereka online itu untuk mendevelop terus skill mereka. Nah, nanti saya ingin sharing sedikit ini terkait dengan Bangladesh. Bangladesh itu sekarang tiba-tiba menjadi menjadi salah satu referensi untuk digital talent gitu ya. Walaupun negaranya lebih miskin daripada Indonesia. Tapi maknanya yang saya inginkan adalah kami di Telco memang tugasnya bicaranya tentang menyiapkan infrastruktur. Tapi kita juga berpikir beyond dari situ karena kalau ini tidak dikelola dengan bagus atau dimanfaatkan dengan bagus oleh user gitu ya, sayang juga gitu ya. Walaupun tetap mereka akan nyedot pulsa kan, akan memakai pulsa kita gitu sebagai seorang pelaku di bisnis telco gitu ya. Nah, dulu saya di Indosat membuat program ID Camp untuk talent development. Alhamdulillah sekali angkatan itu udah daftar ratusan ribu gitu. Sebenarnya minatnya banyak. Makanya saya ingin sampaikan betapa pentingnya digital literacy ini agar konsumsi internet yang sudah lama dilakukan di Indonesia sampai hampir 9 jam sehari ya. Bayangkan sehari itu 9 jam kita itu habis di layar. Harusnya kan punya korelasi positif terhadap ini. Nah, Indonesia itu bayangkan yang high skill itu masih sedikit sekali gitu ya. Nah, medium skill udah mulai banyak. Termasuk yang low skill. Jadi kita sekarang punya challenge gitu di mana membawa yang abu-abu itu melebar ke bawah. Harapannya begitu. Nah, harusnya dengan konsumsi yang hampir 9 jam ini sudah mencukupi untuk menaikkan high skill ini. Karena kalau enggak, itu jadi persoalan gitu. Menjadi persoalan. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi bahan diskusi nanti di seri-seri berikutnya, khusus bicara bagaimana membangun readiness di industri digital ini. Nah, ini contoh saya ingin sampaikan gitu ya. Bangladesh itu udah ranking kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk digital talent capacity-nya, nomor satunya India, Amerika lewat sama Bangladesh. Nah, ini bisa dilihat nanti di Online Labor Index by country. Jadi Bangladesh itu membuat revolusi human capital-nya gitu ya. Nah, ini menurut saya kita kalau bisa sih ada yang mendalami ini gitu, karena saya tertarik juga gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena the only way oleh Bangladesh itu gitu ya. Saya baca beberapa artikel ini juga pernah diangkat di OECD karena menjadi case yang menarik di Bangladesh ini. Bangladesh itu GDP-nya di bawah kita, tapi posisi penduduknya udah kayak udah kayak di Indonesia, bahkan lebih ini. Jadi 65% penduduknya itu umurnya 25 tahun di bawah. Jadi banyak anak-anak muda gitu. Nah, cuman masalahnya mereka itu kan nggak mampu kuliah. Ya. Jadi banyak anak pengangguran anak yang nggak kemudian lulus SMA di sana nggak bisa kuliah karena nggak mampu lah, ya nggak mampu untuk kuliah di sana. Jadi yang kuliah itu ya nggak tahu, mungkin ini kayak Indonesia tahun berapa gitu ya. Nah, tapi yang menurut saya sangat bagus sekali terobosannya dari Perdana Menterinya itu, akhirnya mereka membuat semacam digital learning center di semua kabupaten. Gunanya apa? Daripada kalian nanti nggak jelas, kuliah juga nggak punya skill, udah kalian disiapin mereka untuk melakukan pengayaan terhadap digital skill. Jadi ada yang di software development gitu ya, ada yang di kreatif konten-konten multimedia, ada yang di sales, marketing gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kan banyak yang paling banyak mereka di sales and marketing, di social media gitu ya.
Nah, hebatnya di Bangladesh itu mereka cara berpikirnya simpel. Mereka harus international certification. Jadi kalau developer berarti mereka harus disertifikasi oleh Google kalau pakai Android kan gitu. Karena yang bisa mensertifikasi kan di Google dan sebagainya. Sehingga dalam beberapa waktu itu akhirnya muncullah digital talent yang luar biasa sehingga digital ekonomi Bangladesh itu memang berkembang. Kenapa? Ya tadi fondasi paling bawah di slide saya pertama itu orang yang disiapkan. Dan orang itu jangan kemudian karena punya akses internet terus dibiarin aja karena mereka sebenarnya illiterate gitu ya, mereka itu nggak paham, pokoknya ngeklik kan gitu ya. Saya pernah lihat itu hampir seharian orang di depan itu ngapain sih nonton YouTube? Ya kalau nonton YouTube-nya untuk belajar nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi kalau kemudian tidak membangun skill ini, wah bahaya gitu. Saya sampai sampai keinginan tahunya saya itu saya sampai mencari. Jadi mereka ini anak-anak ini banyak menyelesaikan banyak hal ya. Contoh tentang urbanisasi tadi yang kayak kita di Indonesia. Anak-anak yang desa-desa itu ditinggal oleh anak-anak muda karena cara mereka berpikirnya ya cari makan di kota. Nah ini dibalik ya karena digital itu digital itu membuat jarak dan waktu itu irrelevan. Maka anak-anak itu saya pernah lihat fotonya mereka pakai sarung gitu ya di tengah sawah tapi pegang laptop gitu. Kenapa? Mereka bisa dapat order, nggak usah pergi ke mana, ke luar kota, ke kota besar gitu ya. Mereka dapat order dan ordernya tuh semuanya dolar gitu ya. Karena apa? Karena tadi dia disertifikasi internasional, jadi dia bisa diorder dari siapapun di seluruh dunia. Dan platformnya ada, salah satunya adalah Fiverr ini. Nah, saya pernah coba gitu ya, karena saya ingin tahu kayak apa sih sebenarnya talent-talentnya digital itu kan gitu. Saya masuk platform Fiverr. Nah, nanti di sini itu nama-nama ini banyak yang dari Bangladesh gitu. Walaupun ini namanya begini, namanya ini gitu ya. Dia menyediakan ini keahlian dia untuk bisa disewa. Makanya mereka kan disebut dengan gigs worker. Jadi mereka nggak terikat dengan sebuah korporasi, tapi dia kemudian bisa immersion di sebuah korporasi. Jadi dikontrak seminggu kan gitu ya. Mereka mendapatkan itu. Dan ini bayarannya dolar semua. Saya pernah ikut ini katakanlah 50 dolar gitu kan. Murah sekali kan gitu kan. Ini yang ditakutin Amerika sama India juga udah takut karena mereka menawarkan dengan harga yang murah sekali layanan-layanan mereka. Jadi saya ingin cari anak Bangladesh yang bisa membantu mengelola sosial media saya kan gitu ya. Karena saya kadang-kadang nggak sempat buat konten gitu. Nah saya niat gitu, makanya saya hubungilah. Terus saya bilang, kamu bisa buatin Instagram saya nggak kan gitu ya. Oh siap kan gitu ya. Tapi saya juga sadar gitu, desainnya ternyata nggak seperti yang saya harapkan. Tapi anak ini juga sih fight gitu. Ya Pak, saya coba perbaiki lagi gitu. Artinya apa ya? Mereka itu dididik untuk betul-betul udah menjadi gig worker gitu ya. Jadi nggak tahu dia kerja kita juga nggak pernah kenal, taunya hanya fotonya dia sama di platform itu gitu ya. Ya walaupun akhirnya karena saya nggak puas dengan kerjanya, saya batalin, saya nggak mau dilanjut. Tapi saya kemudian bisa merasakan gitu ya. Oh, begitu cara bekerjanya mereka gitu. Jadi anak-anak muda di sana itu walaupun di desa tabungannya atau di PayPal-nya itu dolar semua kan gitu. Nah, itu saya sih dulu pernah ke beberapa pesantren gitu ya. Anak-anak setelah lulus santri itu mau kemana nanti ya? Ya terserah mereka kan gitu ya. Ada yang memang jadi entrepreneur dan sebagainya gitu ya. Nah, saya berpikir daripada ke kota tetap aja di desa tapi punya keahlian digital, nanti dia ditaruh di platform Fiverr ini keahliannya, kena searching dapat order gitu ya, sehingga mereka bisa. Nah itu pentingnya tadi saya membahas ini gitu ya, karena pipanya udah tersedia gitu, cuman pipanya jangan sampai dimanfaatkan dengan cara yang enggak ini.
Nah, ini juga ini ya. Jadi US sama RRT itu lagi bersaing di kecerdasan buatan AI. Makanya kurikulumnya pun sudah diskusi tentang AI. Jadi mulai SD itu ada buku 9 bab khusus untuk fundamental of artificial intelligence. Kemarin Singapura juga sudah mulai gitu ya. Mereka membuka kayak seperti sertifikasi guru-guru yang sudah bisa ngajarin AI. Saya langsung minta ke beberapa teman-teman, dong daftar $450. Nanti saya bantulah biayanya. Udah daftar tapi kemudian ditolak karena Anda bukan warga negara Singapura. Wah, ternyata mereka juga ini ya milih-milih kan gitu ya. Susah gitu ya untuk mengajarkan AI gitu ya. Ini saya ambil 2019, berarti ini berapa? Udah hampir 4 tahun ya. Jadi 2020 itu anak SD di Singapura itu udah wajib belajar coding. Itu Mas Ainun Najib yang kemarin diminta pulang presiden, yang anak kan dia tinggal di Singapura, anaknya sekarang kelas 6 SD. Udah jago ngoding gitu ya, anak SD. Karena the future language itu coding kan gitu ya. Karena nanti ketemunya dengan AI kan gitu ya, kayak ChatGPT yang kita pakai sekarang. Ketemunya kan dengan mereka. Dan mereka kenalnya dengan ini. Jadi bahkan coding AI itu udah jadi kurikulum wajib. Nah, kita gimana kan gitu ya. Makanya tadi di slide awal saya di sini tadi fondasi kita itu apapun adalah digital talent readiness kita kayak apa. Nah, itu untuk ini sih memberikan pandangan betapa pentingnya kita juga bicara talent readiness di samping kita bicara tentang digital infrastructure readiness kan gitu ya. Walaupun nggak ready juga kan gitu ya, dua-duanya nggak ready. Digital talentnya juga nggak ready walaupun semuanya berusaha, pemerintah berusaha, company-company besar selalu punya digital academy gitu ya. Saya banyak terlibat dulu gitu ya, menyiapkan itu, yang NGO juga banyak menyiapkan digital talent gitu ya, karena kita besar ya, jadi memang perlu ada percepatan. Nah, balik lagi ke infrastruktur gitu ya, karena nanti akan menjadi digital ekonomi yang seperti saya buatkan di atas tadi ya, layer paling atas. Sebenarnya dari kesiapan infrastruktur digital Indonesia itu nggak kalah amat gitu ya, atau nggak tertinggal jauh lah. Karena contohnya ya, sudah ada 342.000 kilometer jaringan fiber optik yang mengkonekkan ini. Jadi sebenarnya pulau-pulau besar di Indonesia ini udah diikat sama fiber lewat bawah laut kan gitu ya. Dan ini terus dibangun gitu ya. Dulu saya sempat terlibat terakhir itu antara Sulawesi, Maluku, Papua. Ini sendiri aja udah 5.000 kilometer dulu panjangnya gitu. Harus melewati 3 pulau besar ini, Sulawesi, Maluku, Papua. Itu sekitar 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Jadi sekarang sebenarnya Indonesia itu kita bersyukur pulau-pulau besar itu sudah terhubung semua dengan fiber. Itu artinya apa? Ibaratnya jalan tol di dunia maya, di dunia internet, jalan tol kita itu lebih panjang dari jalan tolnya fisik, karena fiber itu kan jalan tolnya internet. Artinya gini, seperti yang tadi sampaikan, mau di Sumatera sampai di Papua, orang merasakan berinternet itu udah nggak ada bedanya. Nggak seperti kalau di Jakarta bisa kenceng gitu ya, tapi kalau di daerah-daerah lemot gitu ya, itu harusnya sudah mulai dikurangi, walaupun ada di beberapa daerah yang juga lemot gitu ya. Karena memang kerapatannya masih kurang. Gitu. Tapi secara backbone, saya ini bicaranya backbone dulu, backbone-nya itu udah ready. Gitu. Yang belum itu nanti kan last mile-nya. Yang belum last mile. Jadi kita bersyukur dari perjalanannya para operator di Indonesia ini gitu ya. Telkom, Indosat, XL, Smartfren gitu ya. Mereka bahu-membahu
membangun infrastruktur itu. Termasuk juga fiber company gitu ya, ada Moratel, macam-macam ya, ada 96 perusahaan yang bergerak di fiber company, Moratel, Trans Super Corridor Indonesia gitu ya, banyak company-company baru yang muncul untuk Nah, yang menarik itu kemarin ketika ini kita bicara fiber ya, saya sempat ketemu dengan Facebook. Nah, Facebook itu ingin membiayai seluruh kebutuhan fibernya yang ada di Indonesia. Dan dia nggak minta apa-apa. Jadi Bapak tunjukkan aja di mana BTS-nya, saya tarik di situ, terus gimana? Aku nggak butuh revenue share kan. Loh kok bisa gitu? Nah, karena bisnis model dia mudah gitu ya. Beda sekali dengan kita. Kalau kita kan investasi, ada aset diinvestasikan, kita berharap pengembaliannya dari aset itu kan. Nah, kalau Facebook cara berhitungnya berbeda. Jadi Facebook itu udah berhitung. Setiap penambahan satu user di Facebook itu berarti company valuasinya nambah 90 US dollar gitu. Jadi sebenarnya kalau Facebook di Indonesia itu usernya 100 juta, itu berarti kita membuat kaya Mark Zuckerberg itu 90 juta US dollar. Karena dia menambah valuasi, karena cara menghitung valuasinya Facebook itu adalah user aktif kan gitu ya. User aktifnya nambahlah valuasi company-nya dia gitu. Dan makanya dia happy aja gitu ya. Karena valuasinya naik terus, dia punya capital, ya udah saya tambahin, saya colokin aja lah. Nggak usah mikirin ini biayanya berapa. Karena satu BTS kan yang belum ada sinyalnya, sekarang ada sinyal, berarti nanti kan nambah user baru kan, nambah user baru pasti nanti akan menggunakan Facebook. Nah, nambahlah usernya dia gitu ya. Nah, satu user 90 dolar gitu ya, kenaikannya valuasinya. Ya tinggal ngaliin aja gitu. Jadi dahsyat bisnis modelnya itu nggak bisa ditiru sama telco kan gini. Telco kalau investasi harus dihitung ini balik enggak asetnya. Mereka berpikirnya oh kita nggak ngitungnya kayak gitu kan. Tapi kemarin berhasil di inilah. Jadi yang lagi pengen masuk Google sama Facebook dengan bisnis model yang nggak bisa ditiru oleh siapapun. Nah ini yang berat kan gitu, karena mereka yang punya super app-nya. Terus nanti masih ada satelit, setelah sudah ada satelit, karena memang nanti ada beberapa yang tidak bisa diikat sama fiber gitu, karena memang secara jarak dan lokasinya sulit, sehingga memang nggak ada yang namanya single solution technology untuk untuk telekomunikasi itu. Biasanya mereka menggunakan mixed teknologi. Jadi ada yang fiber, ada yang 5G gitu ya, terus ada yang satelit. Nah, ini yang lagi juga persiapan adalah yang kemarin 2 tahun yang lalu ya, Satria 1 itu akan diluncurkan juga miliknya pemerintah. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Nanti secara kapasitas juga banyak sekali gitu ya, yang akan dihasilkan di dalam ekonomi digital Indonesia. Nah, tapi tetap aja tantangannya adalah pengembangan talenta digital, gitu ya, kesiapan SDM ini. Terus tadi ya coverage, karena memang geografis Indonesia itu kan ada yang sangat urban gitu ya, metropolitan gitu ya, tapi ada juga yang di very rural area gitu ya, yang sangat terpencil. Gitu. Tapi mereka ya harus punya hak yang sama dong, karena mereka juga punya hak untuk bisa akses informasi, untuk belajar melalui ini. Terus kemudian regulasi yang tadi juga sempat saya singgung, yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah keamanan cyber. Ini juga butuh policy gitu ya. Policy-nya umpamanya kita nggak ingin menggunakan para teknologi provider gitu ya. Karena sebenarnya telco itu bukan teknologi company. Karena yang kita itu teknologi itu beli kan gitu ya. Perangkat-perangkat telekomunikasi itu ada global player-nya gitu ya, dan itu hanya sekitar 5 aja gitu. Dan itu betul-betul menjadi alat kepentingan negara juga, negara yang memiliki perusahaan itu, dan semua orang juga tahu kan gitu ya.
nggak mungkin lah nggak ada kepentingan, karena mereka bisa sedot data apapun gitu. Nah makanya yang saya amati gitu ya, sekarang ada 2 negara yang betul-betul national interest-nya itu luar biasa ya, dan saya salut gitu ya. Satu Vietnam, satu India, sehingga sejak awal sekitar 2 tahun yang lalu mereka udah bilang sama global player itu, mereka udah mau say goodbye. Sorry ya, 5G, untuk 5G aku nggak dengan Anda lagi kan gitu. Lalu kenapa? Enggak, saya ada national interest saya yang harus saya proteksi. Saya nggak mau nanti perangkat-perangkat kalian ternyata merugikan kita gitu dalam konteks tadi datanya diakses. Nah, akhirnya mereka menggerakkan seluruh sumber daya mereka untuk yang namanya homegrown 5G gitu ya, 5G homegrown. Jadi 5G yang ditumbuhkan dari rumah sendiri, yang di-develop oleh sendiri, diswadaya lah. Jadi nggak ada swadaya 9 bahan pokok gitu ya, tapi swadaya konteks di 5G itu baru 2 sih, baru 2 negara yang mendeklarasikan. Gitu. Saya kemarin sempat juga mempunyai gagasan itu, saya sampaikan ke Kementerian BUMN. Sepertinya masih banyak diskusi kan gitu ya. Ini sudah 7:30, jadi terakhir mungkin ini ya, ingin menggambarkan. Ya, jadi karena ini sangat heavy capital gitu ya, akhirnya industri telekomunikasi itu di dalamnya membangun spesialisasi seperti ini. Contoh nanti ada towerco, seperti saya sekarang ada di sini. Jadi company yang ada yang spesialisasinya menyediakan towernya gitu. Jadi saya bilang ini kayak kos-kosannya anak mahasiswa gitu ya. Tapi yang ngekos BTS-nya operator gitu ya. Jadi kalau melihat menara-menara itu, sekarang menara itu bukan miliknya operator, tapi miliknya tower company. Nah, nanti data center, ini yang towerco itu udah negatif investasi, jadi boleh 100% dimiliki asing. Itu udah disampaikan. Nanti data center company juga gitu. Ya, kemarin Indosat juga udah ngelepas data centernya, XL juga udah ngelepas data centernya, karena bisnis ini adalah bisnis skala. Jadi kalau kita nggak punya skala yang besar, kita akan dilahap habis sama yang gede. Nah, untuk membuat skala itu kan butuh investasi. Nah, operator-operator itu harus fokus. Saya harus membesarkan data center saya atau membesarkan coverage saya gitu. Nah, ketika mereka sudah memutus, oh ya core bisnis kita tetap di coverage, oh ya sudah data centernya dilepas kan gitu ya. Nah, nanti juga fiber company, ada network sharing dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, nah, ini yang kemarin saya juga sampaikan. Ada beberapa teknologi baru yang namanya non-terrestrial technology. Ada 2 teknologi, namanya satunya HAPS, High Altitude Platform Station. Nanti bentuknya kayak begini. Dia drone, drone-nya tapi bukan kayak drone yang kita lihat gitu ya. Nah, ini lebarnya itu 20 meteran. Lebar karena untuk solar panel. Supaya dia bisa 40 sampai 64 hari di atas. Nah, dia membawa BTS di sini. BTS-nya di sini dibawa. Supaya apa? Supaya nanti kayak di sini ini. Jadi ini satu drone ini sekitar 260 towernya jadi nanti tower company, fiber company udah nggak, kalau ini jalan sudah nggak dibutuhkan untuk di daerah-daerah yang tadi belum terjangkau pokoknya. Udah tower nggak usah ke situ ini. Jadi satu ini itu 250 tower. Jadi ini luar biasa lebar kan gitu ya. Jadi daripada nanam 200 tower, 200 BTS, naikin ini satu, udah tercover itu. Nah, kalau dulu saya dengan SoftBank sempat bilang, tolong dihitungkan di Indonesia, saya kalau mau pakai, ini yang salah satu yang buat cuma 2. Satu Airbus, satunya adalah SoftBank di Jepang, yang lagi menyiapkan teknologi ini. Karena yang lain mungkin nggak mampu. Kemarin saya lagi diskusi dengan teman-teman di BRIN gitu ya, bisa nggak kita membuat kayak gini ya? Itu di Indonesia hanya butuh 173 drone, itu udah menutupin mulai dari Sabang sampai Merauke, Papua Nugini bahkan. Udah ketutup dengan 173
73 orbit aja. Wah, itu disruption ini. Karena itu operator nggak tahu juga nanti kayak apa. Makanya saya bilang kita harus mereinventing diri kita. Kemarin saya di Smartfren juga bilang, teman-teman juga nggak boleh comfort zone kan gitu. Ketika ini teknologinya udah mature, ya, mereka udah mulai uji coba gitu ya. Ada yang di Kenya gitu ya, di Jepang sendiri mereka udah coba. Kalau ini udah bisa terbang bawa BTS gitu ya, sekitar 21 km di atas bumi gitu ya. Nanti handphone kita connect di situ, mau di hutan, mau di laut kan gitu ya. Mereka bisa connect yang selama ini nggak bisa gitu ya. Ya selesai kan gitu ya. Yang selama ini udah disiapin tiba-tiba roboh semua kan gitu ya. Itu satu yang ini satu lagi adalah Starlink yang kemarin sempat ribut, terus Telkom dapat landing right-nya. Jadi Starlink itu sama tapi menggunakan teknologi satelit LEO, low Earth orbit, yang sekitar 100 sampai 500 km di ini. Tapi ini masih butuh antena di rumah. Nah, dia akan menaruh 12.000 ini Elon Musk. Padahal harga satelit itu sekitar 3 triliun. Dia naruhnya 12.000 katanya untuk nutupin seluruh dunia. Nah, kemarin kan kita dengar di Ukraina, tiba-tiba Elon Musk bantu Ukraina untuk supaya aksesnya nggak diembargo sama Rusia kan gitu ya. Nah ini kalau nanti mereka berhasil terkoneksi semuanya, nggak ada tempat di bumi ini yang nggak ada internetnya gitu ya, karena mereka bisa menutupin dengan 12.000 internetnya gitu. Mau di laut, di tengah laut kita bisa terhubung kan gitu. Dan ini akan mendisrupsi apapun industri yang ada. Apakah sudah berjalan? Sebagiannya sudah berjalan di Kanada, di Belanda, di Ukraina, mereka sudah memberikan layanan. Mereka udah buka. Saya sebelum COVID, website mereka udah dibuka dan saya mendaftar di situ. Saya mau subscribe, saya udah bisa nge-subscribe. Tapi sampai sekarang belum dihubungi petugasnya di sana gitu ya, karena baru selesai landing right-nya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau sedikit nyoba-nyoba bisa masuk ke websitenya, coba subscribe gitu kan, supaya merasakan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.